awalnya wakaf dari seorang saudagar Tionghoa dan seorang tokoh keturunan Arab yang namanya Pak Salim tadi ya, sampaikan dia menghibahkan tanahnya. Dari tanah itulah dibuat bukan masjid, bukan juga musola, surau lah, surau dengan kolam air yang dijadikan tempat wudhu, berkembang menjadi masjid sederhana. Karena kita berada di perlintasan, jadi banyak musafir yang mulai dari yang tokoh, orang biasa, yang transit dan tinggal di sini. Akhirnya menjadilah masjid yang sayang sekali fotonya nggak bisa saya ketemukan. Itulah yang pertama, yang selalu muncul di TVRI. Pengantar buka puasa, ada azan itu pasti masjid kita yang se-Indonesia itu muncul. Atapnya tuh kayak sapu lah, sapu sirip-sirip, kubah-kubah, kirim-kirim ini, kayak kertas lipat gitu. Nah, sejak itulah mulai terbentuk judulnya yang keren itu ya organisasi. Jadi istilahnya pengurus masjid, awalnya dari itu, lama-lama diformalkan di periode berikut pada saat mau renovasi, karena kita membutuhkan izin-izin dari pemerintah, tidak bisa dengan perorangan, harus berbadan hukum. Nah, disepakati oleh kawan-kawan, kita membuat Yayasan Masjid Agung Al-Jihad Ciputat. Nah, situ berkembanglah, alhamdulillah, perhatian dari gubernur, waktu itu masih ibu siapa? Gubernur Banten, wali kota, ibu juga, yang memberikan atensi dan perhatian yang cukup besar kepada kita. Sehingga akhirnya step by step, selangkah demi selangkah, tersajikanlah gedung yang seperti kita lihat bersama saat ini, yang merupakan eye catcher ya, buat lingkungan Ciputat. Baik dari atas flyover, dari pasar, dari seberangnya gedung olahraga, menjadi kebanggaan masyarakat Ciputat. Jadi ada satu peristiwa sebelum masjid ini direnovasi, terjadi ledakan mortir di gudang mesiu marinir KKO di Cilandak. Salah satu misil dari ledakan itu sampai ke Masjid Agung Al-Jihad Ciputat dan membentur tiang menara yang terdiri dari beton yang solid dan tidak ada kerusakan sedikit pun, luar biasa. Jadi situ secara nggak langsung terbukti adukan oleh kontraktor waktu itu benar gitu. Jadi menaranya itu kan dari beton ya Pak ya, kakinya segitiga. Jadi kalau saya boleh gambarin, kakinya segitiga, satu pilar ke atas, satu pilar ke atas, satu pilar ke atas. Itu yang kena mortir. Itu yang kami tidak rombak. Pertama dalam filosofi sederhana itu paku yang diciptakan oleh pengurus-pengurus yang dulu untuk Masjid Agung ini. Kemudian ini kita bungkus seperti menara yang Bapak nanti sempat lihat, nanti itu kita bungkus dengan rangka baja. Di atasnya saya pasang ornamen Allah dan lampu di dalamnya, tapi lampunya sudah tidak terawat, ya jujur aja lampunya tidak terawat. Menggantikannya konstruksi sudah harus ditinjau karena sudah rapuh. Kemudian sisa asli ya praktis nggak ada. Nah itu peristiwa yang sangat berkesan. Memang beberapa hari kemudian ada peristiwa lain, sebenarnya kurang baik. Jadi marbot yang tinggal di ruangan ini, ruangannya belum seperti gini, sangat darurat saat itu. Beliau dibunuh oleh orang yang datang mabok barangkali karena di depan pasar banyak orang macam-macam, akhirnya meninggal dunia. Nah sejak itulah pengurus berjalan seadanya dan disiplin menyelenggarakan hari-hari besar keagamaan, mulai dari sholat Id, Idul Adha, kurban, santunan anak yatim yang merupakan standar yang kita bakukan sebagai hal-hal yang melengkapi.
yang juga sebagai atensi dan perhatian dari yayasan kepada lingkungannya. Yang nyata-nyata banyak sekali saudara kita yang berada di tingkat yang memang membutuhkan perhatian dari kita. Satu yang saya mau ceritakan dalam tahap pembangunan ini, bagaimana di sini luar biasanya semangat kemasyarakatan, kekeluargaan di sini sangat kuat. Pada saat kami membangun, kalau ada pekerjaan melakukan pengecoran yang menggunakan mesin ataupun alat, itu jamaah yang hadir ditambah pedagang kaki lima yang pedagang buah Bapak lihat di depan, tidak putus-putusnya suplai. Mereka bergembira dan bersemangat sekali untuk mensuplai. Ini kenangan saya selama menangani Masjid Agung Al-Jihad ini. Jadi itulah yang mungkin bisa saya sampaikan, dan ini terus terang untuk Tangsel sampai hari ini yang punya judul atau predikat Masjid Agung ya Al-Jihad. Jadi setiap saat mereka yang mau kewajiban kita di masjid, ada yang datang untuk mu'alaf, kita juga mempunyai ruangan serbaguna yang kita gunakan untuk kegiatan-kegiatan pesta atau rapat atau apa, sebagai salah satu sumber bagi DKM membiayai pemeliharaan yang makin tinggi dan makin besar. Jadi semua ini terjadi karena kerukunan antar jamaah yang luar biasa, sampai bisa terjadilah Masjid Agung Al-Jihad seperti yang Bapak saksikan hari ini.